santuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Belajar. Apa kabarnya? Perkenalkan, nama saya Ramilia Suti dari SD 3 Kadipiro. Dan saya Asih Juniarsi dari SD 3 Kadipiro. Dan saya Rasid Setiawan dari SD Sonosewu. Kita merupakan peserta Pelatihan Guru Sekolah Dasar dan Menengah dari Provinsi DIY yang berjudul Integritas Konsep Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan. Education for Sustainable Development. pada pembelajaran di sekolah menggunakan TIK. Oke, Gimana nih ya? Hot issue issue apa yang ya. kita akan bahas hari ini? Di era modern tuh. Situasinya panas. Iya, Panas-panas. pasti Ibu Rahmi banyak sekali ya hot issue yang bisa kita angkat dalam kesempatan ini. Salah satunya ini. Saat ini aja kita hot. Kita merasa panas. Hot ini di Panas sini. itu berarti Hot. efek dari Hot apa banget. ya? Isu apa yang bisa kita ambil? Kalau berkaitan dengan dunia, tentunya ini berkaitan dengan global warming. Betul sekali. Apa dong? Perubahan iklim biasanya nih mengakibatkan itu Benar panas. sekali. Perubahan iklim itu merupakan isu atau merupakan hal yang menjadi tantangan kita saat ini. Selain itu ada Dari Apanya? perubahan iklim tersebut pastinya ada macam-macam akibat atau efeknya. Oh, tentunya. efek-efeknya ya biasanya dari itu Kalau panas, kita Panas, merasa apa itu? panas sekali. Dan kalau efek dari panas itu air es akan mencair tidak yang ada di oh iya ada dong, jelas kalau itu jadinya dari efek tersebut mencair. Kemudian gelombang di laut jadi tinggi. Tinggi. Akhirnya terjadi bencana. Bencana apa itu? banjir rob, naiknya permukaan air laut itu. Bisa parasit. Ya. Bisa tenggelam itu lama-lama ya itu. Ya. Pulau-pulau. Banjir ya, tadi banjir rob. terkait dengan cair musim hujan nih sekarang. Oh iya, maaf Itu maaf juga sekali. bisa. Kalau musim hujan biasanya yang terjadi adalah Banjir dong bukan biasanya. genangan dong. Bukan. Banjir. Banyak banjir yang terjadi di Indonesia. Kemarin yang baru terjadi banjir Terjadi di Kalimantan. Itu hot sekali karena biasanya selama saya hidup di Indonesia Iya. selama hampir 25 tahun. Oh, bukan 30. Bukan dong, 96. Saya baru dengar Kalimantan itu bisa banjir ya. Wah, itu benar-benar mungkin ada sesuatu yang terjadi di sana jadinya banjir di Kalimantan Ya, ya. karena ini ya hutan-hutan di sana tentunya sudah berubah dari sebelumnya. Apa itu? Kurang sekali hutan. Beralih fungsi. Beralih fungsi. Banyak kan di sana itu beralih Iya. fungsi. Oh, ini ada kaitannya juga nih. Kalau hutannya berkurang, pohon-pohonnya udah pada di ini, Tebang. cadangan apa kira-kira yang jadinya Terganggu, akan terkena. terganggu. Ketersediaan biasanya. Ketersediaan udara yang bersih. Oke, polusi Iya, udara. polusi udara, ya, bisa. polusi Udara. Selain polusi udara, apalagi dong Bu Ketersediaan Asri? apa? Ketersediaan air bisa tidak? Iya dong, kalau kita ibaratkan nih kepala gundul Iya. nih ya, kepala gundul, Wow, biur airnya langsung gagas. Tapi kalau ada rambutnya kan enggak ya. Jadi itu kalau hutan kan kayak Iya. gitu juga Iya. kan. jangan sampai gundul, harus Ya. ada pohon-pohonnya. Ngomong-ngomong, apakah hanya terjadi di hutan saja? Enggak Oh, dong. di perkotaan? Kita lihat di sekitar kita ya, Perkotaan utamanya bisa. di Yogyakarta ini. Apa tuh? Pernah terjadi banjir? Ada? Pernah. Di daerah pinggiran sungai tentunya ya. Iya. Dan juga di jalan-jalan perkotaan itu juga biasanya terjadi banjir kecil ya, walaupun itu kalau banjir kecil. Banyak sekali. Biasanya kalau pakai motor kita nggak susah ya. Banyak sekali tuh yang namanya apa tadi genangan. Genangan Nah air itu dia. namanya, banjir. Ya, Itu dikarenakan apa? Karena apa ya?
Ya karena kurang, salah satunya irigasinya mungkin kurang bagus. Terus nggak ada resapan-resapan untuk air sumber masuk. resapannya tidak Sumber ada. resapannya berkurang. Mungkin beralih fungsi Bu sudah Rani. banyak Iya. Ditutup oleh beton. beton, semen, ya. Karena kurangnya sumber resapan. Lalu apa lagi? Siapa tuh yang nutupin pakai beton gitu? Siapa kira-kira ya? Mungkin ada yang bisa menjawab? Manusia dong. Ya iya manusia jelas. Iya tentunya. Kenapa? Ngomong tentang manusia, gimana sih populasinya sekarang? Wah, Tambah atau kira-kira berkurang Iya. atau nggak merata ya? Ini kalau kita sedang di jalan ya utamanya pasti itu akan terasa sekali. Kenapa semakin banyak kendaraan? nah Kenapa salah satu itu? faktornya itu dari yang Karena namanya apa? Populasi Populasi kependudukan di manusianya Indonesia sekarang semakin bertambah. Semakin Jadi bertambah. kendaraan juga semakin bertambah. Polusi Semakin bertambah, semakin panas. Ya. Ya. Jadinya kita juga mengalami krisis energi tidak? Iya salah satunya itu bahan bakar kendaraan apa? Jadi berkurang. Iya. Bahan bakar kendaraan apa sih parasit? Apa sih parasit? Minyak bumi kan? iya, dari minyak bumi. Minyak bumi Iya. kalau minyak bumi itu kan lama kalau Iya, pembaruan. motornya parasit itu diisi pakai air. Enggak ya, pakai. Rencananya sih iya dicoba. Siapa tahu kalau mogok kan ada yang bisa nganterin gitu kan. Apanya ke depan kayak kendaraan-kendaraan itu nanti Iya, pakai kendaraan bahan alternatif. bakarnya Lebih alternatif lagi. Yang terbarukan, Ya, lebih ramah ramah lingkungan, lingkungan. tidak mencemari. Salah satunya ada tuh energi listrik kan semakin banyak dikembangkan tuh di motor. Iya, sekarang mobil listrik udah banyak. Sudah ada. Jangan nyebut Ya, itu merek, suatu Iya. Jangan. Jangan. suatu motivasi, bukan motivasi apa namanya? Inovasi ya. Iya, inovasi. yang sangat terbarukan ya. Iya. Iya. Nah, tadi berdasarkan isu-isu yang kita bicarakan tadi, masalah tadi ada perubahan iklim, terus banjir, terus apalagi tadi persediaan air bersih, terus polusi banyak sekali itu. Di mana ada masalah pasti ada solusinya. Iya, betul sekali. Pasti. Solusi Solusinya. beda sama solusi ya. Ya, berarti kita Solusi beda. apalagi? Solusi. Solusi terhadap permasalahan tadi. Apa kira-kira ya solusi? Solusinya tuh Solusi untuk mengatasi berarti ya. tentang Di- Mungkin dari apa? Pola tingkah laku misalnya. bisa jadi pola tingkah laku, perubahan tingkah laku yang menjadi lebih baik lagi. Ya, perubahan sikap. Perubahan sikap. Karena semua yang terjadi tadi kan berdasarkan perilaku sendiri lagi dari manusia itu. Iya. Saya tahu nggak? Apa? Ini ada lagi yang bisa jadi buat solusi. Jangan bilang kayak tadi lagi ya. Ya, depannya Apa pakai ya? huruf S. Apa ya kira-kira? S. 4 huruf S. Depannya S. S, belakangnya S. Oh, udah depan belakang, tinggal ngisi tengah-tengahnya. S S. S. D Bisa, betul. D, D. Oke. Kan Inggrisnya Sama D. S, D. Selanjutnya. SD. SD sama saya SD 3 kali biro. Oke. Kan itu Bukan. Aku tahu. S. Apa? Ya. G. Oke. G. G. Oke, G. G. Nanti belakangnya udah tak sebutin S ya. Berarti S. Oh, SDGs. SDGs. Apa sih itu SDGs? Mau tahu nggak? Pak Rashid tahu? Yo mau lah. Saya tahu itu. Ada 17 tujuannya. tuh. Wow, banyak. Coba 17 tujuannya. sebutin satu. Buat Salah satunya. mengatasi apa? Urusan perut dong. Apa itu? Kelaparan lah yang penting. Terus ada Kelaparannya udah teratasi, mungkin ada lagi kehidupan yang sehat. Sehat, betul. Kesehatan. Yang berkaitan dengan hot issue tadi, berkaitan Oh, dengan air bersih, ketersediaan. Sanitasi ya. Sanitasinya juga lah ya kan. Terus apakah berkaitan dengan alam juga ya? alam ada, ekosistem laut. Ekosistem laut. Selain laut ada dong darat. ekosistem darat. Oh iya ada darat. Terus ada lagi yang lebih sejahtera? Nah, yang lebih sejahtera tadi sudah. Oh, sudah. Sudah. Untuk mengatasi kemiskinan Oh, juga kemiskinan. dong. Betul sekali, Iya. Bu Rani. Kemiskinan, Ya. kelaparan
dan ya. sejahtera. Iya. Selain Itu, next door banyak ada 17 itu. Iya, Hafal iya. tidak? Saya kurang hafal Pak. Para student yang hafal ya, atau mungkin habis ini kita hafalkan Hafalkan bareng-bareng aja. sama-sama. Nah, bagaimana caranya kita menghafalkannya? Oke, mau tahu lebih dalam? Mau. SDGs? Mau. Oke, Mau. saksikan video Berikut ini. Sejak disahkan pada tahun 2015, tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals terus menjadi topik hangat. Namun tidak sedikit yang belum tahu apa itu SDG. Lalu, bagaimana SDG bisa menjadi sebuah tujuan global? Sejarah SDGs tidak lepas dari Millennium Development Goals atau MDGs yang resmi berakhir pada Desember 2015. Berakhirnya MDGs merupakan awal bagi negara-negara di dunia untuk mulai merumuskan sebuah platform baru untuk dapat melanjutkan cita-cita mulia. Pada 2 Agustus 2015, di markas PBB New York secara aklamasi 193 negara anggota PBB mengadopsi dokumen yang berjudul Transforming Our World, the 2030 Agenda for Sustainable Development. Pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan Sustainable Development Summit yang berlangsung pada 25 hingga 27 September 2015. Pertemuan tersebut berhasil mengesahkan dokumen yang disebut dengan Sustainable Development Goals atau SDGs, yang memuat 17 tujuan dan terbagi ke dalam 169 target untuk menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik. Powering achievement. The adoption of the 2030 Agenda, including 17 inspiring Sustainable Development Goals, the SDGs. Our aim is clear, our mission is possible, and our destination is in our sight. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG kemudian ditetapkan oleh PBB sebagai agenda pembangunan global hingga tahun 2030. 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut adalah tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan yang sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan komunitas berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, serta kemitraan untuk mencapai tujuan. Indonesia merupakan salah satu dari 193 negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berkomitmen untuk mengimplementasikan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan telah menyelaraskan tujuan pembangunan nasional dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Keterlibatan swasta juga menjadi faktor kunci keberhasilan tujuan pembangunan nasional. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan swasta, pemerintah berharap swasta juga mengambil peran dalam upaya pencapaian SDGs. Kami melihat sangat banyak ya, dengan berbagai cara tentunya. Cara pertama ada yang namanya investasi langsung oleh swasta, misalkan dalam membangun infrastruktur ataupun dalam mengembangkan sektor manufaktur. Pertumbuhan ekonomi juga akan tercipta dari sana. Yang kedua bisa dengan kerjasama pemerintah dan sektor swasta atau kerjasama pemerintah badan usaha di hampir banyak sektor yang ada dalam perekonomian kita. Dan ketiga, ada swasta yang melakukannya melalui filantropi, melalui aktivitas yang dilakukan oleh inisiatif mereka sendiri dengan pembiayaan dari mereka sendiri, tapi memberikan dampak langsung terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat. SDG yang ditetapkan bersama berlaku secara universal, tidak hanya untuk negara maju dan negara berkembang, tetapi juga negara-negara berpenghasilan rendah. Sebagai sebuah kesepakatan global, 17 tujuan pembangunan berkelanjutan bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi menjadi tujuan bersama bagi swasta,
pengusaha, komunitas, hingga Anda dan saya. Tim Liputan CNBC Indonesia. Hai Sobat Belajar! Gimana videonya ya? Bagaimana, udah pada mengerti dasar-dasaran tentang SDGs tadi? Gimana? Pastinya dong. Gambaran dasar dari SDGs ya. Nanti di dalam videonya. Tadi ada 17 ya, 17 tujuan untuk mencapai kesejahteraan. 17 tujuan SDGs. yang tentunya itu akan bermanfaat untuk proses perubahan. Nah, tadi kan lebih utamakan kepada pola tingkah laku manusia. Iya. Iya, betul. Lagi di bidang pendidikan itu perlu sekali kita mengemas 17 poin tadi ke dalam pembelajaran di sekolah. Iya, keren. Iya, seperti itu. Ya, itu menjadi tujuan dan kampanyenya kita hari Nah. ini ya. Kita kampanyekan bahwa dari SDGs tersebut ya bisa kita terapkan di Terapkan dalam di proses pendidikan, dalam proses Pembelajaran. pembelajaran. Supaya apa? Supaya terjadi sebuah perubahan di masa Era, yang ya, akan masa yang akan datang di era. anak cucu kita. Cucu-cucu Iya. kita, bukan cuma anak didik kita besok, Iya. tapi anaknya lagi besok. Ya. Dan tidak hanya kita ya utamanya. Yang penting berkelanjutannya itu. Oke. Iya, apa habis ini? Kira-kira apa ya? Habis ini Kita udah membahas apa tadi ya? tentang 17, kita udah mengenal 17 tujuan SDGs tadi. Makna juga. Makna juga. Makna SDGs itu apa? Nah, untuk sobat-sobat belajar, nah 17 poin tadi itu bisa diamalkan ya. Diamalkan. Ingat, jangan cuma sebagai slogan saja ya. Diamalkan Ya, juga. jangan cuma dipampang nyata, Iya. tapi kita lakukan dalam tingkah dan perilaku kita sehari-hari. Ya kan? Oke. Bagaimana, masih ada lagi tentang SDGs selanjutnya? Mungkin nanti ada jika di pertemuan berikutnya. Oke. Kita akan mempelajari lagi SDGs yang lain. Ya. Untuk Oke. sementara ini sudah Untuk segmen kita hari ini Sudah, sampai itu aja dulu ya. Sampai di sini ya. Oke. See you. Di Kesempatan yang lain. Bye bye. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oh, udah. Enggak apa-apa, kita dikasih musik. Kasih joget. Kita ada peserta. Apa kabar? Ada di situ. Ini para jiru bukan genangan, para cilia. Guys, stop. Belum kenalan. Oh, saya ingetan. Mbak ini kok gini yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Tentu apa kabar?